yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Itu dapat Chromebook. Dan mereka di sana sinyalnya kalau kata orang NTT itu GSM, geser sedikit miring. Iya, yang pertama di era Pak Nadiem Makarim, di era Merdeka Belajar, beliau ini kan punya ambisi untuk melakukan digitalisasi untuk semua aspek pendidikan, kebijakan publik, dan juga pembelajaran. Salah satunya ya Chromebook tersebut gitu. Nah, apa yang disampaikan di konferensi pers ini kan sebetulnya menjawab kritikan-kritikan kami yang sebetulnya sudah kami sampaikan sejak tahun 2021. Kami menyatakan bahwa kita harus melihat kegagalan Chromebook di Malaysia. 2022 kami sampaikan juga ketika diluncurkan platform yang mana diinstal di dalam Chromebook tersebut. Yang ketiga adalah mungkin menurut kami Pak Nadiem ini tidak melihat ke lapangan. Karena kalau yang disampaikan Chromebook ini tidak untuk daerah 3T, justru anggota-anggota kami P2G di beberapa daerah, kami sebut misalkan Kepulauan Sangihe, Kabupaten Malawi, NTT, Kepulauan Riau, ada pulaunya lagi, itu dapat Chromebook. Dan mereka di sana sinyalnya kalau kata orang NTT itu GSM, geser sedikit miring, gitu. Dan kalau disampaikan, ya itu kata teman-teman guru di sana gitu. Bahkan karena Chromebooknya ini tidak bisa dipakai, kami bercanda di grup guru-guru gitu. Apakah Chromebooknya ini mau kita tukar dengan susu kuda gitu kan? Karena ternyata lebih bermanfaat susu kuda saat itu. Nah, yang kedua adalah pemerintah itu selalu berkali-kali, 2021 kalau masih ingat, berkali-kali mengatakan bahwa Chromebook ini untuk melaksanakan ANBK, untuk asesmen nasional berbasis komputer. Dan ternyata ANBK ini juga menjadi beban. Jangan pernah lupa, ini Pak Anwar pasti akan bisa mencatat ini, jangan pernah lupa 2021 itu terjadi pandemi, kita ini tidak ke sekolah, tidak berkerumun, tetapi demi pelaksanaan ANBK, guru, tenaga pendidik, siswa, kita harus ke sekolah demi ANBK tersebut. Nah, ANBK ini kan disebut sebagai, asesmen nasional ini kan disebut sebagai alasan untuk adanya Chromebook gitu. Jadi ini jangan dilupakan juga gitu. Jadi bukan hanya soal kebermanfaat. Saya buka sedikit lah gitu ya. Kalau disampaikan 83% guru mengatakan bermanfaat, namanya dikasih laptop pasti dimanfaatkan. Cuman persoalannya semanfaat apa Chromebook ini? Jujur saja, guru-guru kita ini, guru-guru di Indonesia, ini pemakai Windows. Jangankan guru, masyarakat umum ini di Indonesia ini naturalnya kita ini beradaptasi dengan Windows. Tiba-tiba bermigrasi ke OS, dan sulit dipahami. Saya ceritakan sedikit yang paling sederhana ya, Mbak Zilvia dan juga Mas Anwar. Administrasi guru di dalam Chromebook itu adalah laptop yang speknya hanya maksimal, hanya efektif kalau ada sinyal. Di dalamnya itu tidak ada aplikasi instalasi yang biasa kita pakai, Microsoft Word, PowerPoint dan lain sebagainya. Sehingga saya cerita beberapa guru gitu yang cerita bahwa ketika mereka mau ngeprint itu formatnya berantakan semua. Jadi sebetulnya ini tidak settle di lapangan. Di lapangan itu sangat susah sekali. Pernah nggak ngeprint pakai Google Doc ke printer? Itu luar biasa sekali. Jadi sejak awal saya kira mudah untuk mengatakan bahwa Chromebook ini adalah sebuah spek yang tidak cocok untuk semua sekolah di Indonesia. Tapi kenapa dipaksakan? Nah itu wilayah kejaksaan tentu saja. Tapi kami melihat ini sangat-sangat ironis sekali karena bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah laptop yang bisa digunakan, ada sinyal, tidak ada sinyal. Yang kita harapkan beban administrasi guru berkurang, bukan bertambah gitu. Jadi waktu itu Pak Iman mendapatkan laptop Chromebooknya bagaimana? Apa mengajukan diri atau sudah didata langsung oleh Kemendikbudristek dan langsung diberikan? Iya, memang didata oleh Kemendikbudristek, lalu kita masuk ke marketplace
kita nyebutnya marketplace Kemendikbud lah, namanya aplikasi Sipla. Lalu nanti sekolah-sekolah beli lewat aplikasi tersebut, lewat dana DAK yang disebutkan dengan DAK di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Mekanisme seperti itu. Tapi kenyataannya maaf ya, ini sempat viral juga di tahun 2021 bahwa ketika kita mau belanja beli Chromebooknya gitu kan, di aplikasi itu harganya 10 juta, padahal di marketplace yang warga biasa ya, saya nggak sebut nama gitu, yang warna orange, yang warna hijau, itu di situ harganya 4 jutaan gitu, dan kita harus belinya lewat situ gitu. Nah ini yang kontra sekali menurut kami, yang mungkin sedang diusut oleh kejaksaan gitu. Padahal kita butuhnya tuh laptop yang bisa digunakan untuk banyak hal, tetapi ini spesifikasinya seperti ini. Ini yang selama ini kami pertanyakan, kami sampaikan. Bahkan ketika Pak Nadiem bilang bahwa laptop tersebut untuk aplikasi platform, namanya platform Merdeka Mengajar yang diciptakan di era Nadiem Makarim ini kami justru menemukan hal sebaliknya. Aplikasi ini malah menjadi beban baru bagi guru. Kami melakukan riset di 216 cabang P2G yang menyatakan bahwa mereka justru makin terbebani. Jadi dengan adanya laptop dan aplikasi, mereka begadang tiap hari. Itu bukan ngurusin murid, tapi ngurusin aplikasi gitu. Jadi ini harus dijelaskan. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T, dan di dalam Juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar, dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih.